Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternak. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit cacing pada ternak ruminansia. Banyak kerugian yang ditimbulkan akibat infeksi cacing pada ternak, baik kerugian ekonomi maupun kerugian waktu dalam pemeliharaan. Ternak yang terinfeksi cacing walaupun mengkonsumsi pakan tinggi namun produksi daging sangat rendah. Dengan kata lain, biaya pakan tetap tapi bobot badan ternak tidak meningkat, bahkan terjadi penurunan. Apalagi keadaan yang lebih parah terjadi, misalnya terjadi kematian ternak akibat infeksi cacing, tentu sangat merugikan peternak. Kerugian yang lain akibat infeksi cacing adalah terjadi calving interval yang lebih panjang akibat terganggunya sistem reproduksi ternak. Kemudian kerugian yang ditimbulkan akibat infeksi cacing adalah menurunnya daya tahan terhadap penyakit. Cacing merupakan endoparasit yang dapat mengganggu terhadap pertumbuhan dan perkembangan ternak. Kecacingan bisa menyebabkan ternak menjadi kurus akibat zat-zat makanan yang dikonsumsi oleh ternak tidak dapat diserap dengan sempurna oleh tubuh karena bersaing dengan cacing yang terdapat dalam tubuh. Penularan parasit cacing. Ada beberapa penyebab terjadi penularan parasit cacing. Pertama, menular sejak masih fetus. Penularan sejak dari fetus terjadi di saat ternak bunting. Penularan parasit cacing terjadi melalui larva cacing yang terdapat di uterus ternak induk yang terinfeksi cacing. Kemudian menular melalui pakan dan minum. Penularan parasit cacing bisa terjadi dari pakan dan minum yang dikonsumsi oleh sapi sehat, dari bekas pakan yang dikonsumsi oleh ternak yang terinfeksi parasit cacing. Yang ketiga, menular melalui susu induk yang dikonsumsi oleh anak. Susu atau kolostrum yang dikonsumsi oleh anak dari induk ternak yang terkontaminasi larva cacing. 4. Menular melalui rumput yang dikonsumsi oleh ternak. Rumput yang tercemar oleh larva cacing yang dikonsumsi ternak dapat terinfeksi cacing. Kemudian yang kelima, tertular melalui perantara siput. Siput yang dapat menularkan kecacingan pada ternak terutama famili Limnaeidae. Siput dijadikan sebagai inang bagi cacing untuk melanjutkan siklus hidupnya, terutama cacing hati. Nah, ini yang di sini yang kita lihat adalah jenis cacing hati. Dia tumbuh dan berkembang biak di hati. Produk atau makanan asal hewan yang terkena penyakit cacing atau yang terdapat larva cacing bisa menular pada manusia. Kecacingan tertular pada manusia akibat mengkonsumsi makanan asal hewan yang terdapat larva cacing yang dimasak kurang matang atau dikonsumsi masih mentah. Daging atau bahan asal ternak yang dikonsumsi membawa larva cacing ke usus manusia sehingga cacing tumbuh dan berkembang. Ciri-ciri ternak yang terinfeksi cacing, yang pertama adalah ciri-cirinya kurus, kemudian bulunya kusam, bulunya berdiri, tidak mengkilat, bulu mudah rontok, lemas, pertumbuhan terhambat, diare, anemia, lapisan mukosa pucat, belekan bengkak di bagian rahang sampai ke bagian perut, dan pada kasus kecacingan yang berlangsung lama bisa mengakibatkan kesulitan mengeluarkan feses. Pencegahan dan penanggulangan kecacingan dapat dilakukan. 1. Menjaga sanitasi kandang ternak. Menjaga sanitasi kandang dapat dimulai dari membersihkan kotoran di kandang, membuat drainase untuk membuang urin dan air, membersihkan tempat pakan dan tempat minum. Kandang tidak boleh lembab atau harus selalu kering. Kemudian yang kedua, jangan menggembalakan ternak di pagi hari. Agar ternak tidak terinfeksi cacing, maka jangan menggembalakan ternak di pagi hari, apalagi rumput masih basah oleh embun pagi. Penggembalaan ternak pagi hari
terdapat larva cacing yang berada di permukaan rumput. Rumput yang diarit di pagi hari jangan langsung diberikan pada ternak. Lebih baik diangin-anginkan atau dilayukan terlebih dahulu agar air yang terdapat pada rumput kering sehingga larva cacing turun. Kemudian yang ketiga, menghindari atau membasmi siput. Siput merupakan inang untuk melanjutkan siklus hidup cacing, sehingga peternak sebaiknya menghindari lokasi pengembalaan yang terdapat banyak siput atau membasmi siput yang terdapat di sekitar kandang maupun di padang penggembalaan. Kemudian yang paling penting adalah memberikan obat cacing rutin sesuai aturan. Kemudian yang berikutnya adalah dilakukan penggembalaan bergilir. Penggembalaan tidak dilakukan terus-menerus, harus dilakukan penggembalaan bergilir. Yang keenam, pemberian pakan tinggi nutrisi dan multivitamin. Pemberian pakan dengan nutrisi yang tinggi dan multivitamin bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh ternak. Ada beberapa obat-obat tradisional yang digunakan untuk pengobatan cacing. Yang pertama, buah pinang. Buah pinang yang sudah matang dikupas kulitnya, kemudian dilakukan dan dikeluarkan bijinya. Biji pinang ditumbuk halus lalu dicampur dengan air lalu dicekokin pada ternak. Kemudian bawang putih. Bawang putih ditumbuk sampai halus, kemudian dicampur dengan air lalu dicekok pada ternak. Kemudian buah lamtoro. Buah lamtoro diambil bijinya yang sudah tua lalu ditumbuk halus. Nah, setelah ditumbuk halus dicampur dengan air kemudian dicekok pada ternak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.